Nama saya Satrio Adi Mumanugraha. Saya sebagai mahasiswa jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Bencana. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang prinsip hygiene sanitasi makanan dan minuman. Sebelum kita masuk ke prinsip tersebut, saya akan menjelaskan pengertian makanan, pengertian hygiene, dan pengertian sanitasi. Yang pertama yaitu makanan. Makanan adalah kebutuhan pokok manusia yang harus terpenuhi setiap saat. Yang kedua, hygiene. Hygiene adalah upaya kesehatan, yaitu dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan subjeknya. Yang ketiga yaitu sanitasi. Sanitasi adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan lingkungan dari subjeknya. Hygiene sanitasi makanan dan minuman merupakan pengendalian terhadap 4 faktor. Yang pertama yaitu tempat atau bangunan, yang kedua peralatan, yang ketiga orang, dan yang keempat bahan makanan. Baiklah, kita masuk ke prinsip yang pertama yaitu pemilihan bahan makanan. Bahan makanan digolongkan menjadi 3 bagian besar. Yang pertama yaitu bahan makanan mentah atau makanan segar. Yang kedua, makanan terolah. Yang ketiga, makanan siap santap. Yang pertama, bahan makanan mentah atau segar, yaitu makanan yang perlu diolah sebelum dihidangkan, contohnya daging. Yang kedua, yaitu makanan terolah, adalah makanan yang dapat langsung dimakan atau perlu diolah kembali, contohnya tempe. Dan yang terakhir yaitu makanan siap santap, adalah makanan yang dapat langsung dimakan, contohnya bakso. Adapun ciri-ciri dalam memilih makanan, pada makanan hewani, contohnya daging, harus memilih yang berwarna cerah, tidak berbau busuk, dan dagingnya tidak lembek. Untuk makanan nabati, contohnya sayuran dan buahan, tidak memilih yang busuk, tidak layu, dan masih segar. Baiklah, kita masuk ke prinsip yang kedua yaitu penyimpanan bahan makanan. Penyimpanan bahan makanan berdasarkan suhu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu cooling, yang kedua chilling, yang ketiga yaitu freezing, dan yang keempat frozen. Yang pertama, cooling, penyimpanan bahan makanan sejuk dengan suhu 10-15 derajat, biasanya untuk menyimpan sayuran, buahan, dan minuman. Yang kedua, chilling, yaitu penyimpanan bahan makanan dingin dengan suhu 4-10 derajat Celcius, biasanya untuk menyimpan bahan makanan berprotein yang akan segera diolah. Yang ketiga, freezing, yaitu penyimpanan dingin sekali dengan suhu 0-4 derajat Celcius, biasanya untuk menyimpan bahan makanan dengan berprotein mudah rusak dalam jangka waktu 24 jam. Dan yang terakhir yaitu frozen, penyimpanan beku dengan suhu di bawah 0 derajat Celcius, biasanya untuk menyimpan bahan makanan berprotein mudah rusak dengan jangka waktu kurang dari 24 jam. Di sini saya akan menjelaskan beberapa prinsip hygiene sanitasi makanan dan minuman. Yang pertama itu prinsip pengolahan makanan. Pengolahan makanan adalah proses perubahan bentuk dari bahan mentah menjadi makanan yang siap saji. Pengolahan makanan yang baik adalah yang mengikuti kaidah dan prinsip-prinsip hygiene sanitasi seperti dapur memenuhi syarat berdasarkan Kemenkes nomor 942/Menkes /SK/7/2003 tentang persyaratan hygiene sanitasi makanan jajanan. Yang kedua, peralatan masak harus mudah dibersihkan, tidak boleh mempunyai sudut berlekuk, tidak boleh digunakan untuk keperluan lain selain memasak.
Penyimpanan makanan harus dalam keadaan bersih menggunakan APD seperti apron, penutup rambut, sarung tangan, dan masker. Persiapan tempat pengolahan dapur, ventilasi cukup baik agar asap dan udara dapat keluar dengan sempurna. Yang kedua, lantai, dinding, ruangan bersih dan terpelihara. Yang ketiga, meja percikan bersih, permukaan kuat dan tahan goresan. Yang keempat, tungku dilengkapi dengan alat penangkap asap atau pembuangan asap. Yang kelima, ruangan terbebas dari faktor seperti lalat dan tikus. Yang B, persiapan perancangan menu. Pemesanan dari konsumen. Yang pertama, yang kedua, ketersediaan bahan, jenis dan jumlah. Yang ketiga, keragaman variasi dan menu. Yang keempat, proses pengolahan. Yang kelima, adanya tenaga ahli dari menu terkait. C, peralatan masak. Pada prinsip pengolahan makanan itu yang pertama itu bahan. Bahan di sini tidak boleh melepas zat beracun kepada makanan atau tidak melampaui ambang batas. Yang kedua itu keutuhan. Keutuhan di sini adalah tidak patah, gopel, penyok, tergores, retak karena menjadi sarang kotoran atau bakteri. Yang kedua, tidak dapat dicuci dengan sempurna sehingga jadi sumber kontaminasi. Yang poin ketiga, fungsi. Fungsi di sini jangan mencampur alat untuk makanan masak dan bahan mentah. Yang keempat, letak. Alat-alat yang sudah bersih diletakkan pada tempatnya masing-masing sehingga mudah untuk dicari jika diperlukan. Poin D, peralatan makanan dan minuman. Yang pertama, bentuknya utuh, tidak rusak atau cacat, retak, lekuk dan tidak membahayakan. Yang poin kedua, alat yang sudah bersih dilarang dipegang di tempat makan, minum atau mulut menempel karena dapat terjadi pencemaran mikroba melalui jari tangan. Yang ketiga, alat bersih disimpan dalam rak yang terlindung dari serangga atau tikus. Yang keempat, alat bersih dikeluarkan bila akan digunakan. Poin E, wadah penyimpanan makanan. Penyimpanan peralatan harus terpisah dari makanan matang dan mentah. Yang kedua, bahan kering dan basah. Yang ketiga, setiap jenis makanan. F. Bagian F, sarana penyajian atau display. Yang pertama, lemari display, etalase atau lemari kaca tetap harus mengikuti prinsip pemisah wadah untuk setiap jenis makanan. Yang kedua, sirkulasi udara harus cukup. Yang ketiga, terlindung dari jamahan orang, serangga, dan tikus. Yang G, rak penyimpanan. Rak penyimpanan yang pertama bersih, kering, sejuk, tidak terkena paparan sinar matahari langsung. Yang keduanya tidak mudah dijangkau petugas. Mudah dijangkau petugas. Yang ketiga, jarak rak terendah dari lantai dan dinding 15 cm. Tertinggi tidak menyentuh langit-langit. Kita masuk ke prinsip yang kelima, yaitu pengangkutan bahan makanan. Untuk menghindari pencemaran saat pengangkutan harus diperhatikan beberapa hal, yaitu yang pertama, pengangkutan tidak boleh bercampur dengan bahan berbahaya dan beracun. Contohnya pupuk dan pestisida. Yang kedua, kendaraan angkut tidak boleh digunakan untuk keperluan lain. Yang ketiga, kendaraan harus selalu dalam keadaan bersih. Dan yang terakhir, kendaraan khusus dengan konstruksi higienis berpendingin. Poin H, fasilitas sanitasi. Yang pertama, fasilitas sanitasi dibutuhkan untuk keperluan pembersihan dan pemeliharaan. Yang kedua,
jamban dan kamar mandi dengan air yang mencukupi. Yang ketiga, tempat sampah tertutup. Yang keempat, spal dan air hujan lancar. Poin I, pemilihan bahan atau sortir. Di sini bahan dari gudang atau pasar pasti ada yang rusak sehingga perlu disortir atau dipilah-pilah. Ya, keuntungannya antara lain, pertama, membuang sumber penular atau perusak makanan. Yang kedua, menjaga mutu dan keawetan makanan. Yang ketiga, mengurangi risiko pencemaran makanan. Yang J, persiapan bahan makanan. Yang pertama, cuci bahan sampai bersih dengan air mengalir. Yang kedua, potong dengan ukuran kecil atau dikendaki. Yang ketiga, buang bagian rusak, layu atau bernoda. Yang keempat, masukkan potongan bahan ke tempat bersih dan terlindung dari serangga. Yang kelima, bahan siap dimasak. Yang keenam, segera dimasak. Jangan terlalu lama di luar kulkas. Prinsip penyimpanan makanan. Kontaminasi dapat terjadi sewaktu-waktu proses pengolahan makanan maupun melalui wadah dan atau penjama makanan yang membiarkan makanan pada suhu ruangan. Kondisi optimum mikroorganisme patogen dalam makanan siap saji adalah 1-2 jam. Beberapa karakteristik lingkungan yang sesuai dengan pertumbuhan bakteri atau antara lain makanan banyak protein dan banyak air atau moisture. pH normal adalah sekitar 6,8 sampai 7,5 serta suhu optimum 100 sampai 600 derajat Celcius. Sementara beberapa penelitian menyimpulkan bahwa faktor risiko kejadian foodborne disease terjadi pada saat pembersihan alat makan, ketidaksesuaian dengan temperatur, waktu penyimpanan, dan rendahnya personal hygiene. Poin pertama, tempat yang cocok untuk pertumbuhan bakteri antara lain. Yang pertama, mengandung protein, mengandung banyak air atau moisture. Yang ketiga, pH normal 6,8 hingga 7,5. Yang keempat, suhu optimal 10 sampai 60 derajat Celcius. Yang kelimanya, tidak ada musuh. Jenis makanan. Yang pertama, makanan yang dibutuhkan oleh bakteri adalah yang mengandung protein dan air karena tubuh bakteri terhadap protein dan air seperti daging, ikan, telur, susu, dan hasil olahan akan cepat rusak atau perishable food. Yang kedua, makanan yang mengandung karbohidrat disukai oleh jamur. Contohnya seperti nasi, ubi, talas, jagung, dan olahan lainnya. Yang ketiga, makanan yang mengandung lemak sedikit mengandung air sehingga tidak disukai bakteri tetapi disukai oleh jamur sehingga cepat tengik. Poin ketiga, suhu pada penyimpanan makanan. Yang pertama, suhu makanan yang cocok untuk pertumbuhan bakteri adalah suhu yang berdekatan dengan suhu tubuh manusia. Yang kedua, pada suhu kurang dari 10 derajat Celcius, bakteri sama sekali tidak tumbuh, dan pada suhu lebih dari 60 derajat Celcius, bakteri akan mati. Yang ketiga, hindari menyimpan makanan pada danger zone, yaitu suhu antara 10 hingga 60 derajat Celcius. Cara menyimpan makanan masak. Yang pertama itu wadah. Wadah di sini yang pertama, setiap makanan ditempatkan pada wadah yang terpisah. Yang kedua, pemisahan didasarkan pada saat makanan mulai diolah dan jenis makanan. Yang ketiga,
Tiap wadah mempunyai tutup tetapi berventilasi sehingga dapat mengeluarkan uap air. Yang keempat, makanan berkuah dipisah antara lauk dengan saus atau kuahnya. Yang kedua, suhu. Suhu di sini makanan kering atau gorengan disimpan pada suhu kamar, yaitu 25 sampai 30 derajat Celcius. Pada poin kedua, makanan basah atau kuah, sup, dan gulai harus segera disajikan dengan suhu lebih dari 60 derajat Celcius. Makanan yang basah masih lama disajikan, disimpan pada suhu kurang dari 10 derajat Celcius. Waktu tunggu atau holding time. Yang pertama, makanan yang berada pada daerah aman. Yang kedua, makanan yang baru dimasak berada karena suhu lebih dari 60 derajat Celcius. Waktu tunggu kurang dari 4 jam atau suhu dapat diabaikan. Yang keempat, makanan yang suhunya makin mendekati danger area mempunyai waktu tunggu yang semakin singkat. Yang kelima, makanan yang disimpan pada suhu dingin harus dipanaskan kembali sebelum dihidangkan atau reheating. Sekian prinsip yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.